Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini ada saham-saham dari sektor komoditas. Langsung saja ke indeks yang ditutup di harga 6.821, terkoreksi sangat tipis 0,09. Dan transaksi sampai saya buat video ini di 8,7 triliun. Sangat sepi ya, dan tutupannya rebound, naik tipis 0,07% ke harga 6.832. Ditarik 12 poin. Langsung saja ke teknikalnya. ISG bagus. Ya, koreksi biasa. Doji lagi kan? Wajar kalau ada koreksi. Kenapa? Karena dia sudah naik tinggi. Bisa rebound nggak? Bisa. Masih bisa rebound peluang. Ya. Kalau pandangan saya, dia akan sideways. Kalaupun koreksi lagi sedikit ya. Mudah-mudahan plan 1 yang terbentuk, dia koreksi di minggu depan. Karena hari Rabu baru ada perdagangan ya. Cukup lama nih nunggunya. Ya palingan kalau koreksi 1% lagi lah. Maksimal 1% koreksi ke 6.750. Habis itu rebound. Dan potensi dia sideways 6.750 ke 7.000. Kemungkinan besar di area itu. Mudah-mudahan ya di atas ini. Coba lihat time frame weekly-nya. Hammer terbalik ya. Waduh, gawat juga nih hammer terbalik. Ya yang penting nggak jebol 6.750. Aman-aman aja lah. Kalau jebol itu ya tadi masih sama skenario saya yang awal. Plan 2 dia sideways di bawah 6.350 ya, sampai berapa? Kemungkinan besar 6.450, 6.500 itu yang jadi supportnya. Mudah-mudahan seperti itu pergerakannya, tapi harapan saya ya di atas saja lah, di atas 6.750 untuk ISG. Itu aja. Lanjut saham pertama, Medco yang ditutup di harga 1095 menguat 2,81%. Medco kepentok resisten, bisa buang barang nggak? Bisa turun nggak? Ada peluang juga turun. Ya, Medco ini sentimen harga oil. Tapi harusnya harga oil ini nggak terlalu berpengaruh saat ini. Karena memang ada potensi Medco itu memang bullish. Mudah-mudahan lah ya. Tapi hati-hati ya. Saham-saham kan hari ini PNRF, ARB tuh. Takutnya sih tiba-tiba turun. Pokoknya bagi Bapak Ibu ada yang beli di pucuk ini, menurut saya ya. Tapi ini disclaimer. Jebol 1075 buang 1070. Dari harga sekarang paling 2,5% cut loss aja dulu. Daripada dibawa ke 1000 kan lumayan dalam. Ya kembali ke masing-masing lah. Time frame weekly-nya bagus candlenya. Volume juga 2 kali lipat dan dia membentuk higher high, menutup penuh. Mestinya minggu depan tuh lanjut. Harusnya lanjut ya. Kita lihat aja Medco. Itu lanjut. Elsa yang ditutup dengan 466 terkoreksi 2,51%. Elsa wajar koreksi, dia kepentok resisten ya 4780. Jadi di mana kemungkinan besar ya masih sama. Kalau pandangan saya ya harapannya sih di 450 mantul ya, 450 mantul. Jangan sampai ke 440. Lebih kemana condong? Kalau bertanya dengan saya, mudah-mudahan di 450. Gak berani menjamin juga pasti mantul situ. Kita lihat respon market, apalagi sudah 4 candle hijau terus ada doji di atas. Ya sebenarnya maksimal koreksi itu harusnya nggak lebih dari 436. Nah menarik tuh di 436, jebol 436 buang. Tapi belinya di mana ya? Mepet support lah. 444, 440, 432 buang. Buang dulu aja. Kalau mau swing low di situ ya harusnya mantul dari 436. Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, itu ada 38,2-nya tuh ya harusnya di sini maksimal koreksinya. Menurut saya ya, kejauhan kalau ke sampai 5 ke 50 atau golden ratio-nya 61,8 itu kejauhan. Menurut saya kalau uptrend nih harusnya 38,2 nih aja, terus dia rebound lagi. Itu aja dulu untuk Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1605 menguat 0,31%. Pegas koreksi dulu wajar. Sampai bawah pun sampai 1550 pun nggak masalah. Sideways tembus nggak 1700? Tembus. Mungkin Juni. Oh, kumpulin dulu mumpung dia sideways. Nah, ini kan dikasih kesempatan nih. Ini time frame weekly-nya. Kalau Bapak Ibu FOMO di 1770 sekarang floating loss 10% kan? Itu. Jangan takut ketinggal ya. Kalau Bapak Ibu ketinggalan sahamnya rally terus ya bukan rezekinya di situ ya. Jangan tiba-tiba nggak berani ngambil di 1500 atau di 1400 atau pas dia breakout MA200-nya di 1550 nggak berani ngambil. Tapi mau ngambil di 1770. Itu apa yang menjadi alasannya? Mungkin dia akan naik terus. Ini yang kita takutin tuh yang seperti ini.
Ya kalau kita tahu 100% benar naik terus, tahu bandarnya, oh bilang bandarnya saya akan naikkan ke 3.000, naik terus nih, nggak ada koreksi, ada garansi nggak? Nggak ada yang bisa menggaransi. Itulah makanya kita harus punya trading plan. Kalau kita merasa ketinggalan, jangan kejar atas. Tapi kayak Antam naik terus tuh dari 2.000 sampai hampir 2.800, kebetulan. Ya, Antam aja udah. Nanti ya kita Antam. Nah, ini kalau Bapak Ibu beli pucuk ya, gimana responnya kalau udah floating loss 10% lebih nih? Pusing nggak? Pasti pusing. Ya, pasti berharap akan mantul di 1.540. Nah, beda cerita yang nunggu bawah. Akhirnya dikasih kesempatan, mungkin rezekinya di situ. Beli di 1.550 pas dia mantul sampai 1.700, profitnya lebar. Kalau memang nggak rezeki, cari saham yang lain. Jangan kejar saham yang sudah naik tinggi. Menurut saya seperti itu aja untuk Pegas. Kalau pandangan saya minggu depan rebound. PGO yang ditutup di 945 terkoreksi 1,04%. PGO lagi sideways. Bisa turun nggak? Bisa. Jangan percaya volume kecil koreksi ya. Pokoknya ya percaya boleh. Tapi kalau dia jebol 900, buang aja dulu. Selama dia masih sideways seharusnya aman. Kalau pandangan Bornet Trader gimana? PGO sideways. Untuk turun sepertinya enggak. Tapi kasih toleransi tadi berapa? Jangan 900 pas deh. 880. Jebol itu udah lemah. Jadi belinya di mana? Ya sebaiknya belinya ya di deket-deket support 900 880. Tapi boleh nggak saya beli atas? Nah ini. Kalau Bapak Ibu nekat tapi disclaimer ya. Ya 965 buy on breakout aja kalau berminat. Coba hitung risk reward kalau buy on breakout 9%. Ya udahlah. Sejelek-jeleknya Bapak Ibu cut loss 9% tuh mungkin bisa diganti di saham lain. Seperti di grup Bornet Trader tuh sudah saya imbaukan. Karena juga trading plan saya tuh nggak lebih dari 7%. Bahkan rata-rata di 4-5% cut loss sangat mungkin diganti saham yang lain. Seperti hari ini kami dapat Eral beli di 286, jualan 304 tadi. Ada yang jualan di 310. Lumayan nggak? 5%, 6%. Ya lumayan kan? Bisa ganti yang kemarin. Kemarin kami ada stop loss di PNL. Stop lossnya 4,5% aja. Beli di 384, 386, jualan 374, 372. 388 kemarin beli 2 hari yang lalunya. Cut lossnya nggak nyampe 4,5% tuh. Dan saya ganti hari ini dari INPC. Dan saya ganti hari ini dari Eral. Kemarinnya kami dapat dari INPC. Tuh, 10%. Nah, seperti itu namanya trading. Ya, jangan takut cut loss. Karena itu meminimalisir resiko. Ya, tapi kembali lagi ke masing-masing. Kalaupun nggak mau stop loss itu juga nggak salah. Asal time frame-nya lebih lama. Sabar menunggu. Jadi PGO kalau pandangan saya melihat time frame weekly-nya. Sideways. MACD mengarah atas. Bisa rebound. Kalau pandangan saya kalaupun koreksi mantul lagi dari support. Kemungkinan besar sideways. Kalaupun koreksi. Bahkan bisa tembus nih. Tiba-tiba rebound aja besok. Hari Rabu ya. Kita lihat aja. PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup dengan 1805 menguat 0,27%. MDKA agak rawan. Kenapa? Karena harga emas memang rebound tapi rebound terbatas. MDKA sih aduh. Ya kita lihat aja lah. Ini di level psikologis menurut saya kalau Bapak Ibu mau 2% koreksi buang aja besok. Baru buyback di 1670 1600. Ya atau 1650 1600. Besok jebol 1770 buang. Menurut saya itu aja. Tapi kembali lagi ini disclaimer ya. MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup 340 terkoreksi 1,73%. MBMA langsung saja katanya MBMA kalaupun koreksi sampai 330 tuh sebenarnya nggak masalah. Ya. 330 320. Nah ini tapi dia ada candle 3 watt soldier dengan volume makin kecil. MACD masih golden cross arah atas masih sudut kemiringan 45 derajat. Neckline-nya ada di 360. Tembus nggak minggu depan? Mudah-mudahan. Kalaupun nggak tembus sideways. Harapan saya sih dia sideways di atas 340. Tapi kalaupun turun sampai 320 tuh sebenarnya nggak masalah. Spek buy kalau Bapak Ibu berminat. Kalau dia sampai koreksi dalam. Harga sekarang boleh beli nggak? Nah Bapak Ibu perhatikan. Volumenya tuh cukup signifikan, bahkan hampir 5 kali lipat volume rata-rata ya, 3 kali lipat volume rata-rata kenaikannya. Jadi ini valid breakout nggak? Valid, tinggal tunggu koreksi.
ke atas nggak? Masih ke atas. Baru awal, belum berangkat, belum uptrend, baru minor. Dia itu akan uptrend kalau menembus nih 360 uptrend, target berapa? 480. Itu MBMA. Lanjut BRPT. BRPT yang ditutup dengan 820 sama harga penutupan hari sebelumnya. BRPT bagus. Confirm breakout gak? Harusnya iya. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung sideways di atas. Kalau mau beli di berapa BRPT? 800, 790. Jebol 785, 780, 775 buang. Beli harga sekarang pun ya siap cut loss di 775, silakan 5%. Target ke berapa? 935. Lebih cenderung kemana? Arah BRPT. Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya. Itu sudah confirm, harusnya confirm breakout. Koreksi harusnya koreksi tipis. 790 harus dijaga. Itu aja, nggak usah panjang lebar. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau pandangan saya ini konfirmasi breakout pola cup handle dan arahnya ya swing atas minggu depan 930. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut brand yang ditutup dengan 6.000 menguat 0,4%. Brand lagi sideways ya. Pokoknya lihat aja lah. Kalau dia jebol 6.000 lagi, besok koreksi udah lemah. Mudah-mudahan bangkit ya, mudah-mudahan. Kita lihat aja dulu brand. Ya, saya belum perhatikan brand lagi karena ya lemah. Kemarin sudah take profit di 6.500. Sekarang wait and see dulu, belum ya. Masih wait and see. Jadi itu aja dulu untuk brand saat ini. Pokoknya kalau dilihat time frame weekly-nya, waduh, hammer terbalik, volume besar ya. Nah, itu rawan tuh. Kalau dia jebol 5.900 tuh lemah. Menurut saya lemah. Besok Senin ya. Brand. Lanjut Antam yang ditutup di harga 2.680 menguat 2,68%. Antam luar biasa, apakah mampu naik lagi kita lihat ya. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 2.550. Nah, ini jangan double, resistennya 2.800. Nah, itu kemungkinan besar sideways di atas itu dulu. Ya, kita lihat seminggu ke depan dulu. Coba lihat time frame weekly-nya. Ya jelas bagus time frame weekly-nya tuh. 5 candle naik. Nah, harapan saya sih dia koreksi sampai 2.200 itu menarik. Tapi kalau digas terus ya udahlah. Apalagi volume meningkat. Pokoknya Antam yang penting nggak jebol 2.550 aman. Kemungkinan besar minggu depan sideways dulu, sideways. Supportnya berapa? 2.500 atau Bapak Ibu bisa pakai 2.500 saja sekalian ya. Resistennya 2.800 itu area Antam. Lanjut Inco yang ditutup di harga 2.860 menguat 3,62%. Inco masih sideways. Mudah-mudahan nggak jebol ya 2.750. Kalau tiba-tiba Rabu dibuang, buang dulu juga. Rabu dibuang, buang juga. Jebol berapa? 2.750 buang kalau jebol ya. Target kemana? Kalau menurut saya time frame weekly-nya harusnya condong ke atas. Tapi takutnya tiba-tiba karena 3 hari perdagangan minggu depan kan, Rabu, Jumat, Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, ya takutnya ada candle merah dulu. Baru minggu depannya digas lagi ke atas. Sebenarnya ya selama di atas 2.500 aman. Tapi kan jauh juga tuh dari 2.860 ke 2.500. Lihat aja responnya dulu ya minggu depan. Masih menarik nggak Inco? Harusnya masih menarik Inco. Lanjut. Tins yang ditutup dengan 1.120 terkoreksi 1,75%. Tins ke bawah dulu. Bisa jebol nggak? 1.100. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Atau kita turunin ya. Sampai 1.080. Nah jebol itu udah lemah. Tapi pendangannya mantul. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Dia koreksi dengan low volume. Coba lihat time frame weekly-nya. Hammer terbalik tapi ya. Wait and see aja dulu lah. Kalau mau Tins ya di 1080, 1090, 1070 buang. Tuh ya untuk Tins. Lanjut Akra yang ditutup dengan 1.245 menguat 0,45%. Akra masih aman sideways dan dia bagi dividen. Dividennya lumayan ya 3%, 3,5%. Udahlah ketutup. Kalau menurut saya Akra sideways. Kecil kemungkinan kalau jebol 1180. Kalau Bapak Ibu ada yang punya mau press down di 1180. Yang belum punya buy on weakness, buy on support deket-deket 1.200, 1.180. Disclaimer, analisa kembali untuk Akra. Lanjut ESA yang ditutup cukup dalam turun 8,19% ke harga 560. ESA kena buang ya. Nah kalau ESA sih menarik. 500 sikat tuh, 500 sikat. Juni bangkit, double bottom. Ini kita nggak tahu ada sentimen apa tiba-tiba dibuang besar ya. Jadi skenario 3 kecil kemungkinan kalau jebol kalau pandangan saya.
500 ya. Tapi namanya market tuh ya seperti ini. Perkiraan saya dia sideways di area 1 tiba-tiba dibuang hari ini. Nggak tahu ada cerita apa tuh. Laporan keuangan kah atau ada sentimen apa tuh? Ya, jadi itu aja dulu untuk ESA. Wait and see yang belum punya, yang sudah punya belum cut loss bisa tambah kalau berminat ya di 520, 500. Yang belum punya buy on weakness, buy on support di deket-deket 500 ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 670 terkoreksi 0,74%. NCKL masih sideways, tetap hati-hati ya. Kalau mau nawar NCKL mepet A655, A645, jebol 635 buang. Gimana pandangannya? Kalau melihat koreksi volume kecil harusnya sih aman. Tapi ya lihat tadi ESA koreksi volume kecil tiba-tiba dibuang hari ini dengan volume besar. Nah, hati-hati juga. Karakter saham bisa mirip-mirip seperti itu. Pokoknya hati-hati kalau jebol 645, 640 ke bawah. Kalau mau Everstone silakan, karena pandangan saya dia masih sideways. Tetap akan uptrend. Tapi mungkin Juni atau akhir bulan. Jadi 2 minggu ke depan potensi saham-saham sideways dulu. Ya, itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.